Selamat pagi Semakara, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat. Anda pasti bisa membedakan di antara kedua video yang saya tampilkan. Yang pertama nampaknya kotor, Anda melihat gambar yang kabur. Dan yang kedua adalah lebih cerah, lebih indah. Mengapa? Karena yang pertama saya ambil ketika kacanya itu sangat kotor. Dan yang kedua adalah ketika saya membuka jendela tersebut. Anda bisa melihat perbedaannya. Kadang-kadang dengan hati yang tidak jernih dan pikiran yang banyak hambatan, lagi banyak persoalan, kita tidak menjadi objektif ketika melihat dan menilai peristiwa kehidupan dan juga orang lain. Kita bisa menjadi sangat negatif thinking, kita bisa menjadi dengan mudah marah dan terpancing emosi ketika melihat sikap dan tingkah laku orang lain. Tetapi Yesus mengajak kita dalam bacaan Injil hari ini untuk yuk bersih-bersih, bersihkan hati, bersihkan pikiran, dan kita akan melihat dengan lebih objektif di dalam kebenaran. Dan juga kemudian kita dapat menjadi lebih positif dalam menanggapi orang lain. Orang Farisi yang melihat Yesus datang untuk perjamuan makan menilai Yesus secara lahiriah, melihat Yesus dalam tata lahiriah orang Yahudi yang memiliki kebiasaan untuk membasuh tangan, membasuh kaki. Dan Yesus makan tanpa membasuh tangan. Dan ini bukan masalah higienis seperti masa pandemi, kita rajin mencuci tangan, tapi lebih pada mereka percaya bahwa dengan membersihkan diri secara lahiriah dengan ritual pembasuhan tangan seperti itu dapat membersihkan juga diri mereka dari namanya noda dan namanya dosa. Mereka menjadi tahir. Tetapi sesungguhnya Yesus katakan, yang penting kamu bersihkan itu bukan tanganmu saja, tapi yang paling penting adalah hati dan pikiranmu. Sebab dari sanalah Yesus katakan dalam Injil Lukas 11:37-41, sumber dari kejahatan, penuh rampasan dan kejahatan, kata Yesus kepada orang Farisi tersebut. Teguran Yesus kepada orang Farisi ini juga dapat menyapa kita, karena kerap kali kita juga dipenuhi dengan cara berpikir yang negatif, dengan sikap hati yang negatif. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk membersihkan diri kita. Maka saya mengajak untuk Bapak Ibu guru, para staf pegawai dan juga anak-anak Semakara, yuk kita memulai hari kita dengan membersihkan hati dan pikiran. Seperti saat ini kita berdoa mengambil saat yang hening adalah sebenarnya untuk membersihkan diri kita dulu, supaya kita dapat melihat sepanjang hari ini dengan cara berpikir yang lebih positif, dengan hati yang damai, dengan penuh rasa syukur atas hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk pekerjaan yang kita miliki dan orang-orang yang kita layani. Kalau kita berangkat sudah dengan pikiran yang berat, dengan hati yang berat, saya yakin ketika Anda mengajar, Anda akan dengan mudah terpancing emosi, Anda mudah marah melihat rekan guru Anda dan lain-lain. Demikian juga kalau saya ingin memulai sebuah konseling, saya akan mencoba untuk membersihkan hati dan pikiran saya dulu. Saya nggak bisa mengenakan kacamata saya untuk selalu melihat orang lain. Memang saya membutuhkan untuk supaya kalau saya matanya minus, saya bisa melihat lebih jelas. Atau kalau kacamata saya plus, saya bisa juga melihat lebih jernih. Tetapi yang paling penting adalah yang saya maksud dengan obstacles, dengan frame kita adalah cara berpikir kita mengenai orang lain, cara kita menilai orang lain. Nilai yang kita miliki dan kita yakini bisa mempengaruhi cara kita menilai orang lain. Kadang-kadang orang tersebut tidak seperti yang kita pikirkan. Setelah kita mendengarkan seluruhnya, baru kita tahu, oh, dia punya masalah seperti ini. Oh, dia tantangannya seperti ini. Oh, dia tidak seperti yang saya pikirkan. Kadang-kadang kita sudah terlalu cepat menjudge orang lain, kita sudah mendiskreditkan orang lain. Kadang-kadang kita sudah menyebarkan hoax mengenai orang lain, atau sudah menyebarkan fitnah dan juga gosip tentang orang lain. Dan mengambilnya kembali, susah. Dan saya mengajak kita semua pada hari ini, Bapak Ibu guru, anak-anak Semakara terkasih, belajarlah untuk rendah hati dan terbuka. Bangunlah cara berpikir yang positif. Kalau orang tuamu juga menegur engkau, hai anak-anak Semakara, anak-anakku yang terkasih, buka pikiran dan hatimu. Jangan dulu mulutmu. Hati, telinga, pikiranmu buka dulu supaya kau mendengarkan, menilai dengan baik dulu, dan kemudian menerima kalau itu positif untuk dirimu. Dan itu akan memberikan juga dampak yang sangat positif baik
pada orang tuamu maupun pada dirimu. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita juga belajar untuk terbuka, melihat apa menjadi kebutuhan anak-anak kita. Mereka butuh mungkin lebih diperhatikan, mereka mungkin lebih dimotivasi di masa-masa pandemi ini. Mereka mungkin merasa lagi gelisah, mereka butuh kedamaian dari orang tua mereka. Maka berikan juga apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita. Juga rekan-rekan guru, mari kita belajar dengan hati dan pikiran jernih, telinga yang terbuka, juga untuk saling mendukung dan saling memotivasi sebagai satu keluarga besar di Semakara. Saya menutup cerita renungan pagi saya dengan sebuah cerita yang juga ada di TikTok. Ada seorang wanita mengatakan, ya kami para wanita itu menurut psikolog bicara sampai 15.000 hingga 30.000 kata. Mengapa? Si suami lewat di belakang, what? Gitu ya, apa? Lalu si istri mengatakan, ya karena kami harus sering mengulangi apa yang kami sudah katakan. Kadang-kadang kita seperti itu, kita nggak nyimak kalau dengar. Kita sudah pasang headset kita sendiri, kita putarkan musik kita sendiri, kita dance dengan dancing kita sendiri, dan itulah yang terjadi dalam hidup ini. Semoga kita belajar untuk bersih-bersih. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan telinga, bukan hanya fisik, tapi sungguh-sungguh secara spiritual, secara rohani, secara batiniah, kita menjadi pribadi yang terbuka untuk melihat, mendengarkan, dan merasakan. Tuhan, kami percaya Engkau juga menyapa kami lewat firman-Mu pada hari ini, dan semoga kami Engkau bentuk setiap hari menjadi bejana yang lebih indah untuk menampung, untuk menerima sabda-Mu dan menghidupinya setiap hari. Dan semoga sabda-Mu hari ini menjadi inspirasi untuk kami semua, dan berkatilah suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai dan anak-anak Semakara yang terkasih, juga orang tua mereka di rumah dan semua saja yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati kita semua.